Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikvina Nadiroh dengan NIM 212101070005 dari Matematika 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi saya pada mata kuliah fikih, yang dimana diampu oleh Bapak Abdul Razak. Di sini saya akan menjelaskan 11 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian. Fikih secara etimologis berarti paham yang artinya menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin atau paham yang mendalam. Sedangkan dalam tinjauan morfologi, kata fikih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, urgensi ilmu fikih. Secara garis besar, Al-Qarafi berpendapat bahwa urgensi kaidah-kaidah fikih ada 3. Yang pertama, kaidah-kaidah fikih memiliki kedudukan yang istimewa dalam hasanah keilmuan fikih. Yang kedua, dapat menjadi landasan berfatwa. Yang ketiga, menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi fikih. Yang ketiga, sejarah perkembangan fikih. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, fikih berubah praktek, bukan suatu disiplin ilmu. Dan yang menjadi acuannya hanya Al-Quran dan hadis. Karena pada zaman Rasulullah, semua permasalahan diserahkan kepada Rasulullah. Yang kedua, pada zaman sahabat, permasalahan fikih semakin berkembang. Oleh karena itu, para sahabat menggunakan pedoman Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Yang ketiga, pada masa tabi'in, ijma' mulai berkembang menjadi ijma' dan qiyas, yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang keempat, pada masa ulama, timbul banyak permasalahan yang kompleks, sehingga pada masa ini ruang ijtihad kebanyakan dijadikan sebagai ruang pengambilan hukum, dan dari sini timbullah berbagai pendapat dari berbagai ulama. Yang keempat, aliran-aliran ilmu fikih. Karena banyaknya perbedaan pandangan dalam pendirikan usul fikih mengakibatkan munculnya berbagai aliran atau mazhab, di antaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang kelima, taklid, talfik, dan ittiba. Taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain tanpa mengetahui sumber hukum apakah dalil tersebut kuat atau tidak. Talfik merupakan penetapan suatu perkara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Ittiba adalah sikap mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan, dilarang, atau dibenarkan Rasulullah. Yang keenam, sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Yang keempat, qiyas, yaitu menyamakan hukum yang memiliki nas dan tidak. Yang ketujuh, sejarah 4 mazhab dan perkembangan serta sebarannya. Yang pertama, mazhab Hanafi. Didirikan oleh Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Mazhab ini berasal dari Kufah, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan qiyas kafi. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Yang kedua, mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas, atau yang biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cara pemikirannya adalah pertemuan antara rasional dan tradisionalis, dan cenderung moderat. Negara-negara dengan mayoritas pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Yang keempat, mazhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Cara pemikirannya tradisionalis. Selain berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Yang kedelapan, pengertian dan perbedaan serta ruang lingkup fikih dan syariat.
Pengertian fikih dan syariat. Fikih adalah sebuah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang tercantum pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang berfungsi untuk diterapkan pada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan syariat ialah dasar norma hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib diikuti oleh umat Islam. Perbedaan fikih dan syariat. Fikih bersifat instrumental, sedangkan syariat bersifat fundamental. Fikih ruang lingkupnya terbatas, sedangkan syariat ruang lingkupnya bersifat umum. Fikih bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad ulama, sedangkan syariat hanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Ruang lingkup fikih dan syariat mencakup semua hukum yang diterapkan dalam bentuk amalan oleh setiap mukallaf. Adapun ruang lingkupnya yaitu ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, siasa, akhlak, dan ketentuan lain. Yang ke-9, perbedaan fikih dan usul fikih. Jika dilihat dari objek pembahasannya, ilmu fikih membahas tentang dalil-dalil yang bersifat juz'i, sehingga menghasilkan hukum juz'i pula yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Usul fikih meliputi bahasa dan kaidahnya, sebab kaidah-kaidah tersebut mutlak dan diperlukan oleh mujtahid. Jika dilihat dari sifatnya, fikih bersifat praktis, sedangkan usul fikih lebih bersifat kebahasaan. Yang ke-10, riba. Pendapat 4 mazhab tentang riba, yaitu yang pertama mazhab Hanafi. Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah muawadah. Yang kedua, mazhab Maliki. Riba didefinisikan sebagai semua jenis dari jenis-jenis riba. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Riba didefinisikan sebagai akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan. Yang keempat, mazhab Hambali. Kelebihan pada harta yang dipertukarkan, di mana syariat mengharamkan kelebihannya, baik secara nas atau secara qiyas. Yang ke-11, cadar perspektif 4 mazhab. Mayoritas 4 mazhab berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Cadar dalam mazhab Hanafi dihukumi sunnah yang dianjurkan, sedangkan mazhab Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya wanita menutupi wajah baik ketika dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam mazhab Syafi'i ada 3 pendapat, yaitu wajib, sunnah, dan khilaful aula, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar. Mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar dan sejenisnya. Cadar dalam mazhab Hambali dihukumi mubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.